Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 39a. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat rasa rindu, kerinduan dengar-dengaran akan firman. Biarlah Engkau Tuhan berfirman dan kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat, saudara terbaik dalam kasih Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita di Pentakosta ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Begini firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, hal ini menjadi sesuatu yang mungkin aneh bagi pendengar pada saat itu. Kenapa? Sebab justru di hari ke-8 pesta pada saat itu, Yesus berdiri lalu berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Itu kan terjadi sebuah statement, sebuah situasi yang aneh. Bayangkan orang sudah berpesta dari hari pertama sampai hari yang ke-8, lalu tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Barang siapa haus, datanglah ia kepadaku dan minum." Bukankah harusnya suasana pesta itu menjadi pesta yang menggembirakan, pesta yang penuh dengan sukacita, pesta yang memberikan kegembiraan, pesta yang penuh dengan kesemarakan? Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa pesta itu bukan mencerminkan sebuah kepuasan, bukan mencerminkan sebuah kekuatan, bukan mencerminkan sebuah karya keselamatan dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, kita tahu dan Tuhan Yesus pasti lebih tahu bahwa air sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Air sangat-sangat menjadi sesuatu yang sentral dalam hidup kita. Bahkan tubuh kita lebih kurang 80% adalah air. Saudaraku, lalu kenapa? Justru di hari terakhir perayaan pesta itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa yang haus, datanglah ia kepadaku." Tapi sebelum itu diterangkan, dijelaskan, mari kita melihat bahwa di dalam bangsa Israel, mereka selalu melaksanakan perayaan yang penting, yaitu hari raya dan tahun raya. Seperti hari Sabat, 3 pesta besar, pesta Paskah, pesta Pentakosta, dan pesta Penduduk Daud, hari perdamaian dan tahun raya. Dan sesuai dengan khotbah kita saat ini, waktu itu adalah akhir dari perayaan pesta Penduduk Daud. Di pesta Penduduk Daud, umat Israel mengucapkan terima kasih atas hasil kebun mereka, sambil bagaimana mereka mengingat kembali penggembaraan yang luar biasa di padang gurun sewaktu mereka tinggal di kemah selama 40 tahun lamanya. 3 kali setahun, setiap laki-laki dewasa diwajibkan berkunjung ke kemah suci atau ke rumah Allah untuk menghadiri pesta secara nasional yang dirayakan seperti saat itu.
Pesta ini mengandung unsur sejarah, bahkan juga unsur pertanian. Pada puncak perayaan pesta, ada upacara air harian yang ditekankan dengan istimewa pada hari ke-8. Upacara ini dihubungkan dengan kebutuhan akan hujan dalam tahun berikutnya. Setiap hari, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selama 7 hari perayaan itu, sekelompok imam akan pergi ke kolam Siloam untuk mengisi sebuah bejana air yang akan dibawa ke bait Allah. Semua orang mengikuti para imam itu menuju kolam, lalu kembali ke bait Allah. Di kolam Siloam atau sepanjang rute perjalanan sebuah upacara menuju bait Allah itu, di sanalah Tuhan Yesus justru tampil berdiri dan mengatakan bahwa siapa yang haus, datanglah kepadaku. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan, Dialah sumber air yang memberi kehidupan yang sesungguhnya. Dialah air kehidupan itu. Dialah sumber kehidupan itu sendiri di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mari kita melihat lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haus di tengah pesta itu menjadi sebuah situasi yang aneh. Itu menjadi sebuah keanehan yang tidak logik, tidak masuk akal. Tapi hal itu mungkin dirasakan oleh Tuhan Yesus seperti yang saya sebut di awal tadi. Bahwa bisa saja mereka berpesta, mereka bersuka cita, sebenarnya mereka tetap dalam kehausan. Tidak ada kepuasan, tidak ada kelegaan yang mereka dapatkan. Bukankah seperti apa yang kita ketahui dalam kehidupan kita, bahwa yang menjadi kerinduan setiap kita tidak lain adalah bagaimana kita untuk tidak haus lagi. Makna tidak haus lagi tidak lain adalah ketika kita memperoleh kepuasan, satisfaction, dan ketika kita memperoleh rasa aman, contentment di dalam Tuhan. Kepuasan seperti apa yang dimaksud? Tentu saja kepuasan dalam Tuhan. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Dalam Alkitab dijelaskan perintah untuk manusia mengejar kepuasan dan sukacita di dalam Tuhan. Akan tetapi kepuasan dan sukacita dalam Tuhan itu harus bermula dari anugerah percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang datang ketika Yesus telah dimuliakan itu yang akan memimpin dan berkarya dalam kehidupan orang percaya untuk menghasilkan buah roh. Artinya apa? Roh Kuduslah yang berkarya di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kesukacita dan kepuasan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Lalu yang kedua tadi adalah contentment, rasa aman di dalam Tuhan. Manusia itu hidup di dalam ketidakpastian, kesisiaan, bahkan penderitaan dalam dunia ini. Akan tetapi anugerah percaya kepada Yesus memberikan kita rasa aman. Penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan kematian sendiri pun. Bahkan kita memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Kita masih bisa takut dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Namun ketakutan itu tidak akan membuat kita kehilangan harapan. Karena kita percaya Roh Kudus yang pimpin kita untuk terus berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi ini, Tuhan Yesus menyuruhkan ajakannya. Mengajak setiap orang yang haus untuk minum air yang bersumber daripadanya. Untuk meminum air surgawi. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk datang kepadanya. Sebab Tuhan Yesus sudah menyediakan air surgawi itu. Air surgawi membawa sukacita dan damai sejahtera bagi jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan di dalam kehidupan ini.
Bukankah firman Tuhan yang menyatakan itu? Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jelas, seruan dan ajakan Yesus itu merupakan salah satu petikan dari ajaran yang disampaikan oleh Tuhan dengan panjang lebar di depan orang banyak, dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus mengundang semua orang tanpa terkecuali, bahkan yang berdosa sekalipun, untuk datang segera kepadanya. Seperti firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 itu, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Tuhan akan melegakanmu, Tuhan akan melepaskan rasa hausmu itu." Yaitu dengan cara apa? Minumlah air surgawi. Minumlah air bersumber dari Tuhan Yesus itu. Maka hatimu, jiwamu akan disejukkan. Maka hatimu dan jiwamu akan dipuaskan. Hal yang menarik, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita baca di dalam Mazmur 42, pemazmur mengatakan bahwa sesuatu yang paling dirindukannya bukanlah keagungan, kemewahan, atau kejayaan bangsanya. Dia tidak merindukan kekuatan militer, atau dia tidak merindukan perekonomian yang baik. Tapi satu hal yang pasti, dia sangat merindukan Tuhan. Setiap hari yang membuat air matanya jatuh, itu karena orang-orang berkata, "Di manakah Tuhanmu?" Mari kita baca Mazmur 42 ayat 4 itu. Kerinduan mereka yang paling besar bukanlah tradisi, bukanlah kejahudian mereka, bukan kemegahan, kehebatan, dan kejayaan mereka. Kerinduan mereka yang besar adalah kehadiran Allah. Sebab itulah segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Di ayat ke-39 kita melihat bahwa air hidup yang Yesus maksudkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kelimpahan bagi setiap orang yang merindukan Allah. Karena Roh Kudus ini akan menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya sampai Yesus datang kembali. Seperti janji Tuhan ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus berkata, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Hal yang berbeda, kalau saat firman Tuhan ini dituliskan, Roh Kudus belum dicurahkan oleh Yesus. Setelah Yesus disalib, mati dan dibangkitkan, diangkat di tempat yang maha tinggi, setelah itulah Roh Kudus akan diberikan. Seperti saat kita sekarang menjadi pendengar penerima firman Tuhan ini. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan melanjutkan penyertaan Allah yang dinikmati oleh setiap kita. Roh Kudus memberi kelimpahan. Roh Kudus memberikan penyertaan, kasih dan sukacita. Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Roh Kudus akan memberikan kelimpahan melalui kehadiran Allah. Relasi, kasih, kehadiran, inilah yang dinikmati oleh umat Allah yang sejati. Saudaraku, kita melihat melalui perikop ini, di Pentakosta ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi Israel. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat peduli dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak mau kita kehausan. Tuhan mau memberikan kelegaan. Tuhan mau memuaskan kita. Sebab teramat banyak kehausan-kehausan yang dialami oleh setiap kita di tengah-tengah kehidupan ini. Bukankah kerinduan-kerinduan, kehausan-kehausan itu sering menggerogoti dalam kehidupan kita? Pertanyaan sederhana. Apa yang bisa memuaskan diri kita? Apa yang bisa memuaskan jiwa kita? Mobil, baju, gaji, istri, kekasih hati, sahabat, keluarga? Semua itu bukan hal yang paling utama. Yang utama itu bagaimana kita memberikan hati kita kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, dan selalu merindukan air kehidupan yang bersumber dari Tuhan itu.
Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang diam dan bekerja di dalam hati kita, itulah sumber aliran-aliran hidup. Itulah air kehidupan itu. Itulah air surgawi yang menyejukkan dan menenangkan hati dan setiap jiwa kita, serta menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang tidak dijanjikan oleh dunia ini dengan kemegahan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, refleksi yang bisa kita petik. Yang pertama, kehausan di dalam hidup ini, kekeringan. Yesus mengundangmu, datanglah pada Yesus, maka engkau akan dilegakan. Yang kedua, di dunia ini banyak orang yang haus. Haus akan air, haus pangkat, kedudukan, jabatan, kekuasaan, harta, bahkan haus kasih sayang. Rasa haus itu tak ada batasnya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah berakhir dalam kepuasan atau kelegaan. Tapi percayalah, bagi yang percaya kepada Allah, kepada Yesus, air kehidupan itu, engkau akan dilegakan, engkau akan dipuaskan, engkau akan disegarkan oleh air hidup yang bersumber dari Yesus itu. Yang ketiga, kepuasan duniawi ini tidaklah kekal. Oleh sebab itu, perjuangan orang percaya, perjuangan orang Kristen itu bukan kepuasan duniawi ini, tapi kepuasan rohani yang kekal. Maka untuk itu, saudaraku, utamakanlah kepuasan rohani. Sebab itu jauh lebih penting, itu jauh lebih berharga daripada kepuasan badan ini, kepuasan lahiriah atau kepuasan duniawi ini. Sebab kepuasan rohani lah yang akan menyempurnakan kepuasan duniawi ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang kami terima menjadi kuat kami untuk dilegakan, untuk dipuaskan, untuk disegarkan. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus, air kehidupan itu di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, lenyahkanlah virus-virus ini. Amin.